Tuh. Kalau orang Arab dan orang yang bekerja di sini, kebiasaan mereka itu selalu menyapa. Kaif halak, bahasa Arabnya, apa kabar? How are you? Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di vlog saya. Hari ini saya akan membagi informasi tentang pengalaman saya pertama kali ke Saudi Arabia. Hari ini saya sedang dinas, sedang bekerja, tapi sekarang tidak ada pasien, lagi sholat zuhur, istirahat sholat zuhur. Oke, saya akan memberitahukan pengalaman saya pertama kali ke Saudi Arabia. Pertama ke Saudi Arabia itu, kalau kita pertama kali senyum ke orang yang belum kita kenal, itu dianggap kita suka sama orang itu. Misalkan kita ketemu orang, kan kok orang yang senyum sama kita, dia berpikir kita tertarik sama dia. Padahal kebiasaan orang Indonesia itu senyum. Nah, ini berbeda ya kalau di Saudi Arabia. Dan orang Saudi Arabia itu sangat suka dengan orang Indonesia karena ramah, sopan, santunnya bagus, seperti itu. Kalau orang Arab dan orang yang bekerja di sini, kebiasaan mereka itu selalu menyapa. Kaif halak, bahasa Arabnya, apa kabar? How are you? Bahasa Inggris. Setiap ketemu, baru 5 menit ketemu tadi, udah nanya lagi. Kaif halak? Nanya lagi, how are you? Selalu menyapa dengan kata-kata, apa kabar kamu sekarang, apa kabar kamu hari ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Lalu kalau mobil di sini, supir di sini tuh biasanya di Indonesia sebelah kanan, di sini supir setir mobilnya itu sebelah kiri, kebalik ya. Ini di Indonesia masih sebelah kanan, dan ada di negara-negara lain yang menerapkan setir sebelah kiri, termasuk Saudi Arabia. Jadi kadang awal kesini saya bingung, kok jalannya seperti ini ya, seperti itu. Di Saudi Arabia itu banyak teman-teman dari negara lain, seperti negara India, Filipina, Sudan, Mesir, Palestina, ada juga yang dari Bangladesh, dari kuliner biasanya, seperti itu. Lalu di sini itu banyak budaya-budaya yang sangat berbeda dengan kita. Indonesia itu biasanya sama dengan orang Filipina, seperti bahasa terong, itu sama terong. Misalkan apalagi ya, terima kasih itu selamat. Nah, itu bahasa-bahasa yang biasa dipakai di Indonesia. Ini saya tulis poin-poinnya saja. Dan di sini itu saya mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap. Dari pengalaman saya di Indonesia, yang ini kok barang-barangnya itu malah bagus-bagus di sini. Fasilitas asramanya itu bagus-bagus. Kita disediakan kulkas, kompornya itu langsung ada untuk manggang ya. Terpanggangnya, ovennya, microwave, satu kamar kita dapat satu kulkas. Di kamar kita mendapatkan AC. AC-nya untuk yang ada pendingin, ada yang penghangat. Mandi pun kita mandi shower. Kan di sini musimnya ada 2 musim, musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas mandinya harus pakai air dingin. Kalau musim dingin mandinya pakai air panas. Jangan kebalik ya. Lalu kalau di jalan-jalan di sini tuh semuanya pohon kurma. Kalau misalkan pohon berbuah mungkin bisa diambil gratis kali aja. Lalu di sini bahasanya itu yang baku bahasa Inggris. Untuk saya perawat ke dokter itu bahasa Inggris pertama. Kebiasaan waktu demi waktu terbiasa kita memakai bahasa Arab. Kalau dengan pasien tuh sedikit ada yang bisa berbahasa Inggris tapi jarang. Jadi kita mau tidak mau harus belajar bahasa Arab. Dan bahasa Arab di sini tuh bahasa Arab yang sehari-hari, bukan yang fashah ya, tapi yang amiyah. Jadi yang pasaran di sini seperti itu. Terus kalau belajar bahasa Inggris itu jangan takut salah. Takut salah nanti diketawain. Karena salah itu kita belajar.
seperti itu. Jangan takut orang mau bilang apa, terserah. Penting kita belajar. Dari situ kita catat nih, oh bahasa Arabnya misalkan buka mulut, eftah, tulis di kertas, di buku. Sakar, tutup. Nah, seperti itu. Biasa kami kan suruh minta sama pasien, tolong buka mulutnya. Hamsik, pegang tiang ini, pegang tangan ini. Suf, lihat. Bahasa-bahasa yang seperti itu saja dulu, yang awal-awal, yang untuk kita sehari-hari, yang untuk kita menunjang kita bekerja di dental atau gigi, perawat gigi. Lalu di Saudi Arabia itu juga banyak non-muslim, bukan Islam aja ya, teman-teman saya juga banyak yang non-muslim, tapi khusus Madinah dan Mekah tidak boleh ya, karena ini adalah kota suci umat Islam seluruh dunia. Jadi non-muslim tidak bisa masuk. Kalau di tempat saya di sini di kota Riyadh, ini kapital, ibu kotanya negara Saudi Arabia. Jadi dia bisa non-muslim masuk di sini, bekerja di sini, tinggal di sini. Dan orang Arab itu toleransi, masya Allah, tabarakallah. Mereka nggak mau beda-bedakan, malah mereka bahkan senang. Oh, ini ada orang non-muslim, dan mereka tidak membeda-bedakan. Kamu ini non-muslim, kamu ini nggak pernah. Malah mereka tertarik. Ya mungkin aja dia akan menjadi mu'alaf. Karena ada salah satu teman saya yang tertarik dan menjadi mu'alaf, alhamdulillah. Itu hidayah, dan itu bukan dipaksa ya, tapi itu dia melihat sendiri dan merasakan, oh Islam itu seperti itu. Jadi semoga hidayahnya itu benar-benar tidak luntur sampai pulang ke negaranya lagi. Lalu itu kalau kita keluar itu tidak boleh sendirian. Kalau keluar harus ada teman berdua, minimal berdua. Karena di sini perempuan sangat dilindungi ya. Apalagi kalau kita pergi naik taksi, jangan sama sekali sendirian. Harus ada temannya. Dan saya sendiri sangat jarang naik taksi karena kita disediakan driver, supir dari rumah sakit. Kemana-mana kita diantar sama supir. Kecuali mepet, nggak ada supir, kita pergi naik taksi. Itu pun bareng-bareng. Saya rekomendasikan fasilitas taksi online seperti Uber atau ada lagi saya lupa namanya itu, Karim atau apa gitu. Lalu kita keluar ini harus memakai abaya atau jubah baju gamis abaya yang biasanya ada kancing di tengah sini. Jadi kalau saya berangkat kerja itu pakai abaya warna hitam, pakai warna-warni, asalkan tetap menutup aurat ya. Pakainya pakai yang panjang. Kalau untuk yang non muslim biasanya mereka gak pakai jilbab, gak pakai tarhab, tapi diselendangin aja, disyalin. Dan di sini tergantung individu masing-masing, mereka memakai cadar atau tidak. Kalau saya pribadi, saya sangat merekomendasikan kalau ke negara Saudi Arabia itu memakai cadar, karena kita merasa terlindungi dan merasa kita ini seperti orang Saudi Arabia, orang asli Saudi Arabia. Jadi kita berbaur di masyarakat di Saudi Arabia, dan orang melihat kita pun merasa, oh ini sepertinya orang Saudi. Contohnya saja, saya duduk di kursi saat saya di supermarket dan saya memakai cadar. Ada laki yang datang, ada bangku di sebelah saya kosong, mungkin mereka tidak akan pernah duduk di samping bangku itu. Nah, itu aja contohnya bahwa wanita bercadar itu di sini sangat amat dihargai. Kalau jalan pun mereka sedikit menjauh seperti itu. Kalau misalkan ada perempuan yang tidak memakai cadar, kadang ada juga sih orang yang di mana aja tuh ada aja orang yang jahat ya, walaupun di Saudi Arabia. Tapi sedikit, tergantung individu masing-masing. Bukan saya pikir dulu Saudi Arabia itu gini. Ada juga yang jahat, tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang yang sangat baik, ketemu sama orang-orang yang mendukung saya, memotivasi saya menjadi lebih baik, alhamdulillah. Lalu kalau di sini waktu sholat semua toko-toko itu berhenti. Jadi 30 menit sebelum sholat zuhur
toko ditutup. Jadi kita kalau keluar saat jam mendekati jam sholat itu kita tutup dulu. Setelah sholat zuhur, supermarket akan dibuka kembali. Dan sholatnya itu nggak di masjid tapi di depan pertokoan. Karena di sini nggak ada hewan yang najis, itu wajib ada iqomah. Jadi setelah kita datang punya paspor, visanya berapa hari, nanti setelah visanya habis kita akan diberikan iqomah. Iqomah ini izin tinggal kita dan diperbarui setiap bulan sekali, itu tanggung jawab oleh perusahaan atau rumah sakit yang tempat kita bekerja. Seperti itu. Kalau saya itu kerjanya 8 jam sehari ya. Terus buat makanan, awalnya saya memakan makanan Arab Saudi itu berbeda dengan makanan Indonesia. Awalnya saya berpikir kok banyak sekali minyaknya. Jujur perut saya belum terbiasa. Tapi karena saya hidupnya di Saudi Arabia, saya harus terbiasa untuk memakan makanan Arab Saudi ya. Seperti nasi kapsa, nasi kebuli, dan berasnya itu pun panjang-panjang. Itu namanya beras basmati. Seperti itu. Ada juga di sini makanan chicken broasted, ayam goreng. Itu di sini chicken broasted, tapi sebenarnya itu tuh diadaptasi dari makanan Al-Baik. Al-Baik itu makanan Arab Saudi khusus untuk chicken. Ada juga udang. Sekarang ada udang. Nugget ayam, nugget ikan ada juga. Lalu kalau di Saudi Arabia nanti kita akan membeli internet ya. Kalau pernah datang ke sini kita ada pemberitahuan roaming dan itu sangat mahal. Biasanya sampai di bandara nih, di airport, selamat datang di Saudi Arabia. Jadi kalau misalkan pakai Telkomsel nanti suruh hubungin berapa harinya di ini. Kalau saya merekomendasikan buat beli internet di sini, tapi yang satu nomor 3 kartu, jadi bisa dipakai bersama dengan teman-teman, lebih murah. Biasanya kita awal dulu saya 300 itu sekitar 1 juta, 3 kali 4 sekitar 200, seperti itu. Kalau sekarang saya berbagi sama teman-teman jadi sekitar 100, yang 100 giga 110, sekitar 400 ribu ya. Lalu yang unlimited 150 sekitar 700 ribuan, 600 sekian. Seperti itu. Dan di sini kalau beli apapun harus menggunakan iqomah ya. Jadi kita beli HP karena iqomahnya, nanti dilihat datanya. Jadi di sini tidak ada pencurian karena data kita, setiap barang yang kita punya itu hak kita dan tidak bisa susah buat diperjualbelikan juga di sini. Kalau ketemu orang Indonesia itu luar biasa bahagianya karena seperti ketemu sama saudara sendiri. Seperti itu. Lalu fasilitas yang diberikan di Saudi Arabia itu sangat menghargai wanita. Seperti kalau kita ke bank, ini khusus wanita, ini ruangan laki-laki, seperti itu. Semuanya jadi ada dipisahkan. Ada tempat makan khusus buat wanita, buat family, ada yang personal, seperti itu. Dan di sini tempat makan pun tertutup, ada tirai dan ada seperti kotak-kotak tempat makannya. Oke, sekian dulu dari saya. Insya Allah akan ada part K. Semangat buat teman-teman yang ingin bekerja di Saudi Arabia, semoga bisa menyusul bekerja di Saudi Arabia. Tetap semangat, semoga bisa ke sini umroh dan haji. Amin ya rabbal alamin. Oke.